Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pilihan ganda. Nomor 1, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan variasi bahasa dalam masyarakat? Jawabannya perbedaan dalam penggunaan bahasa yang dapat diamati di antara individu atau kelompok orang dalam komunitas tertentu. Jadi kita bisa lihat dari beberapa individu. Pasti mereka mempunyai penggunaan bahasa yang berbeda, memiliki variasi yang berbeda. Terus yang soal kedua, variasi bahasa yang terkait dengan faktor-faktor sosial seperti pendidikan, usia, dan latar belakang etnis dikenal sebagai apa? Jawabannya variasi sosial. Jadi variasi sosial ini mencakup status sosial seperti pendidikan, usia, dan latar belakang etnis. Bisa juga dari segi budaya. Terus apa yang dimaksud dialekologi? Jawabannya subdisiplin sosial linguistik yang mempelajari variasi bahasa dalam masyarakat. Jadi dialekologi ini memiliki variasi dalam bahasa, penggunaan bahasa, kosakatanya dalam masyarakat atau wilayah area geografi tersebut. Yang keempat, variasi bahasa yang berkaitan dengan perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi tertentu disebut apa? Variasi sosial. Jadi balik lagi ke pengertian variasi fungsi jawabannya variasi fungsional. Jadi balik lagi ke pengertian variasi fungsional itu sendiri. Variasi fungsional dalam bahasa merujuk pada perbedaan dalam penggunaan bahasa tergantung pada konteks atau tujuan komunikasi. Jadi mengapa jawabannya variasi fungsional? Karena memang itu pengertian dari variasi fungsional itu sendiri. Bagaimana variasi bahasa dapat terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya? Jawabannya melalui pergantian frasa atau kata-kata. Kita bisa lihat dari generasi sebelumnya, penggunaan bahasa atau kata-kata dari orang yang dulu itu pasti berbeda dengan bahasa generasi yang sekarang. Itu dikarenakan ya kemajuan dari era tersebut dan teknologi, banyaknya minat untuk belajar lah dalam penggunaan bahasa tersebut. Terus apa yang dimaksud dengan variasi bahasa berdasarkan gender? Jawabannya perbedaan dalam penggunaan bahasa oleh pria dan wanita. Jadi bisa kita lihat penggunaan bahasa dari sesama pria. Nih, sesama pria dan pria berbicara, mereka pasti menggunakan bahasa yang khusus sesama mereka, seperti ya bisa dibilang, mohon maaf, mereka bisa berbicara sambil kata-kata kasar lah kepada teman. Cuman itu hal yang wajar. Cuman ketika wanita berbicara sesama wanita, mereka lebih berbicara lembut, saling menghargai, tidak beda dengan pria lah, seperti yang kita tahu sendiri. Terus yang ketujuh, variasi bahasa dalam masyarakat mencerminkan apa? Keragaman dan komunikasi manusia. Keragaman dalam komunikasi manusia. Jadi maksudnya itu banyaknya keragaman dalam komunikasi manusia. Jadi banyak berbagai variasi dalam berbahasa antar manusia tersebut. Variasi bahasa dalam masyarakat mencakup perbedaan dalam apa? Perbedaan dalam kosakata. Kita bisa lihat dari perkumpulan masyarakat itu sendiri, mereka pasti memiliki banyak kosakata, bahkan bisa dikatakan berbeda kosakata yang mereka katakan di setiap harinya. Terus apa yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan identitas individu? Faktor sosial. Ya balik lagi ke pengertian faktor sosial itu sendiri. Faktor sosial ini terkait dengan
status ekonomi, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan latar belakang atau etnis. Nah, jadi itu termasuk dalam faktor sosial. Terus apa yang dapat mempengaruhi variasi sosial dalam penggunaan bahasa selain faktor seperti pendidikan, status ekonomi, usia, dan jenis kelamin? Jawabannya variasi gender. Ya, gender kan ada laki-laki dan perempuan, jadi itu masuk di jenis kelamin, karena itu jawabannya variasi gender. Terus yang 11, bagaimana status sosial ekonomi seseorang dapat memengaruhi penggunaan bahasa. Mereka akan menggunakan bahasa yang lebih formal. Contoh simpelnya saja, ketika kita berbicara dengan atasan kita saat bekerja, kita pasti menggunakan bahasa yang lebih formal. Terus 12, dalam konteks variasi sosial, bagaimana pekerjaan atau profesi seseorang dapat mempengaruhi bahasa yang mereka gunakan. Bahasa mereka mungkin berbeda dari bahasa yang digunakan oleh pekerjaan lain. Ya, seperti saya bilang di soal sebelumnya, kita harus menggunakan bahasa yang formal ketika kita berbicara dengan atasan saat kita bekerja, atau contoh lainnya mungkin bisa seperti kita sebagai seorang murid, kita berbicara yang formal kepada guru kita. Terus apa yang dimaksud dengan slang dalam konteks variasi sosial dalam bahasa? Variasi bahasa, jawabannya variasi bahasa yang sering digunakan dalam kelompok sosial tertentu atau subkultur, seperti misalnya contoh bahasa slang yang seperti anjay atau slebel, seperti itu. Terus bagaimana penggunaan slang berhubungan dengan variasi sosial dalam bahasa? Jawabannya slang sering digunakan dalam kelompok sosial tertentu atau subkultur. Seperti kita kumpul sama teman-teman, terus ada nih teman yang pamer sesuatu, seperti mereka pamer beli HP baru. Ini saya beli HP baru. Terus ada teman yang bilang nih, wow anjay HP baru. Terus yang lain ikut anjay, mungkin seperti itu. Terus yang soal 15, mengapa imigran dapat membawa variasi bahasa mereka sendiri ke suatu daerah? Karena imigran membawa pengaruh bahasa mereka dari negara asal mereka. Karena emang mereka ingin karena mereka emang lebih enak menggunakan bahasa mereka di negara mereka dulu, sehingga mereka terbawa ke negara yang mereka tinggal sekarang, mungkin seperti itu. Terus bagaimana agama dapat mempengaruhi variasi bahasa dalam konteks keagamaan? Jawabannya, bahasa dalam upacara keagamaan atau ibadah sering memiliki karakteristik dan kosakata yang berbeda. Bisa dikatakan saat ketika ada mungkin ya acara agama atau maulid, terus ada sesi baca doa, mereka menggunakan suara yang lembut, ciri khas mereka untuk membacakan doa. Terus variasi sosial dalam bahasa dapat tercermin dalam bahasa yang digunakan di dalam keluarga. Apa yang bisa membedakan bahasa keluarga dari bahasa yang digunakan di luar keluarga? Jawabannya istilah atau frasa yang hanya digunakan di dalam keluarga. Misalnya saja nih, kira kosakata dalam keluarga, dalam satu rumah saja contohnya, pasti mereka memiliki kosakata yang khusus dalam rumah mereka, seperti nama panggilan, atau bisa dikatakan ketika mereka bilang kamu atau saya ke teman, cuman dalam keluarga mereka bilang lumpian mungkin. Terus mengapa variasi sosial dalam bahasa merupakan area penting dalam sosiolinguistik? Karena variasi sosial membantu peneliti memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi penggunaan bahasa dan identitas sosial. Ya, karena banyak variasi bahasa yang baik dari pendidikan, jenis kelamin, faktor usia, budaya, itu pasti mereka banyak sekali variasi bahasa-bahasa yang
membuat para peneliti itu tertarik untuk memahami hal tersebut. Terus apa yang bisa diidentifikasi melalui variasi sosial dalam bahasa, keragaman budaya, dan sosial dalam masyarakat. Apabila memiliki keragaman budaya dan sosial dalam masyarakat itu pasti kaya akan bahasa, banyak variasi-variasi bahasa. Terus apa yang dimaksud dengan variasi geografi dalam bahasa, perbedaan dalam pengucapan kata-kata dan tata bahasa yang dapat diamati di berbagai wilayah geografis seperti di Amerika, Inggris, berbagai mungkin bisa dikatakan seluruh dunia. Terus contoh variasi geografi dalam pengucapan fonologi adalah perbedaan dalam cara berbicara antara orang dari berbagai wilayah. Contohnya di Amerika Serikat ada variasi pengucapan antara wilayah utara dan selatan. Terus apa yang bisa menjadi contoh variasi leksikal dalam bahasa? Jawabannya perbedaan dalam kosakata yang digunakan untuk makanan. Contohnya misalnya potato chips di Amerika Serikat adalah crisps di Inggris. Terus perbedaan dalam urutan kata dalam kalimat disebut sebagai variasi tata bahasa sintaksis. Contohnya bahasa Tionghoa memiliki banyak dialek regional dan beberapa dari mereka memiliki perbedaan dalam tata bahasa. Terus variasi geografi dalam bahasa mencerminkan kekayaan dalam keragaman bahasa di seluruh dunia. Balik lagi ke pengertiannya, variasi geografi yang dimana banyaknya variasi di wilayah geografi mencakup di seluruh dunia. Itulah mengapa jawabannya itu. Terus apa yang dimaksud dengan variasi fungsional dalam bahasa? Perbedaan dalam penggunaan bahasa tergantung pada konteks atau tujuan komunikasi. Apabila kita ingin menyampaikan ini, terus konteksnya dan tujuannya. Terus ketika berbicara dengan atasan di tempat kerja atau dalam situasi resmi, bahasa yang digunakan cenderung menjadi lebih formal. Ya, contohnya tadi seperti tempat kerja, seperti kita sebagai pekerja, terus kita harus bicara formal ke bos atau ke atasan kita. Terus bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat resmi atau dokumen akademik berbeda dari bahasa dalam percakapan lisan. Bahasa tulisan lebih formal dan terstruktur. Ya karena emang kalau kita menulis tulisan yang acak-acakan itu mungkin artinya susah untuk dipahami. Ini apa sih arti dalam tulisan ini tersebut? Itulah mengapa bahasa tulisan harus lebih formal dan terstruktur agar mudah untuk dipahami. Terus bahasa yang digunakan dalam media massa seperti berita, televisi, atau surat kabar cenderung lebih formal dan disesuaikan dengan audiens yang lebih luas. Ketika kita ingin menyampaikan suatu berita ke publik, ke banyak orang, kita harus bicara lebih formal agar berita yang kita sampaikan itu mudah untuk mereka tangkap dan dipahami. Apabila kita bicara tidak formal, kita bercanda-canda, pasti kita akan dapat hujatan. Bagaimana karakter dalam pertunjukan teater, film, atau komedi mungkin menggunakan bahasa mereka sesuai dengan karakter mereka, mungkin menggunakan aksen tertentu, slang, atau gaya bicara yang khusus. Misalnya kita memainkan film dan terus peran kita menjadi aktor yang komedi lah, yang lucu-lucuan. Terus ketika kita bertemu dengan atasan kita nih, karena karakter kita emang harus lucu, jadi kita dalam berbicara dengan atasan kita selip-selipkan lah yang hal-hal lucu yang berbau komedi. Terus
Bahasa yang digunakan dalam upacara pernikahan, pemakaman, atau acara formal lainnya sering memiliki bahasa khusus dan protokol komunikasi yang berbeda. Sebelum kita masuk ke acara tersebut atau pernikahan, kita pasti diberi ya, proposal untuk kamu harus melakukan ini nanti ketika sudah acara dimulai. Terus bahasanya harus bahasa yang khusus. Terus ketika berkomunikasi dengan anak-anak, orang dewasa mungkin menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan kata-kata yang lebih sederhana, karena ketika kita ingin berbicara ke anak-anak, kita sebagai orang dewasa ingin berbicara ke anak-anak, kita harus berbicara yang lebih sederhana agar mudah untuk dipahami anak-anak tersebut. Terus apa yang mencerminkan variasi fungsional dan bahasa fleksibel? Jawabannya fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai situasi komunikasi dan memilih bahasa yang sesuai dengan norma dan konvensi sosial yang berlaku. Jadi kita harus mengadaptasi dengan hal dari berbagai situasi komunikasi. Mungkin itu saja yang karena soalnya 30 sampai 32 saja. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.